Bab 118. Aku menatap ke arah luar, di mana langit sudah gelap. Sejenak aku tidak menyadari apapun, tapi aku melotot begitu sadar bahwa ini sudah malam. Aku menoleh cepat ke arah jam dinding. Pukul 18.25. Astaga! Aku belum buka puasa. Shit! Aku kebablasan. Aku mengumpat dan berlari keluar dari kamarku menuju ruang makan. Aku mengambil air minum dan membatalkan puasaku. Sial, bisa-bisanya aku tidur selama itu, tanpa gangguan pula, mana aku tidak salat asyar tadi. Ya ampun, ini gara-gara terlalu nyaman tidur memeluk Natasha, sampai-sampai membuatku kebablasan. Sialnya lagi, saat aku ingin makan, tidak ada masakan apapun yang tersedia, dikarenakan Natasha tidak sempat memasak. Aregegegeh. Sial. 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 132. Aku duduk di ranjangku sambil menonton TV, rasa dongkol masih menguasai diri. Gara-gara tidur terlalu nyenyak alhasil jadi kebablasan sampai lewat maghrib, aku terpaksa masak sendiri untuk makan, karena terlalu males untuk keluar. Natasha sibuk mengurus baby Al, dia tak sempat memasak makanan untukku. Beginilah rasanya jika sudah terbiasa ada pembantu yang menghadal semua pekerjaan di rumah termasuk memasak, jadi kelimpungan kerepotan sendiri. Sebelum Natasha punya anak, dia akan selalu masak untukku, tapi sekarang dia memang terlalu repot mengurus anak kami. Aku tidak bisa berkomentar atau mengeluh, rasa lelah Natasha mengurus baby Darren lebih merepotkan daripada sekedar memasak. Natasha masih mengayunkan baby Darren dengan gendongan sambil menyusui. Sesekali aku akan memperhatikan dia, jika aku bisa menyusui, aku akan menggantikannya. Sa, kamu belum makan malam loh, makan dulu Gi, tadi aku udah masak, aku mengingatkannya untuk makan malam. Sejak tadi dia belum terlihat makan, mengurus baby Darren memang terkadang membuatnya melupakan isi perutnya sendiri. Nanti aja, dia belum tidur soalnya, jawab Natasha. Aku turun dari ranjangku dan pergi keluar dari kamar. Aku mengambilkan makanan di dapur beserta air minumnya, lalu kembali ke kamar. Makan dulu yuk, sayang. Kamu pasti lapar banget, baby Darren juga nagis terus pasti karena asinya gak enak. Aku mengajaknya untuk makan dahulu. Baby Darren sejak tadi menangis, walaupun sedang disusui oleh ibunya tapi dia terus menangis. Aku yakin ASI Natasha tidak enak karena dia belum makan lagi. Aku menarik tangannya pelan, hingga Natasha duduk di pangkuanku. Ayo makan dulu, supaya ASInya enak, aku menyuapinya. Natasha menurut, dia mau membuka mulutnya dan mengunyah suapan dariku. Aku menatap bayiku, matanya tertutup, tetapi terus merengek dan melepaskan puting ibunya, seolah ap yang diminumnya tidak enak. Kenapa tadi gak makan? Asinya pasti gak enak, makanya dia marah-marah terus. Aku gak lapar, makanya gak makan lagi setelah zuhur tadi. Gak enak juga kalau dipaksain makan tapi perut kenyang. Tapi seenggaknya kamu ngemil apa kek, biar gak terlalu bikin gak enak asinya, kasihan loh Darren. Iya, maaf. Aku menyuapinya sampai makanan di piring habis, kemudian memberikannya minum. 133. Setelah menyuapinya, aku membuatkan susu untuk ibu menyusui untuknya.
Aku mau ke masjid ya, mau salat tarawih dulu. Aku mengambil sajadah dan sarung, juga mengenakan peci bersiap untuk ke masjid. Aku selalu pergi ke masjid sebelum azan Isya, karena jaraknya cukup jauh dengan berjalan kaki, jadi aku akan telat jika pergi setelah azan. Lia, hati-hati di jalan ya, Dedi Daren. Aku keluar dari rumah setelah berpamitan pada Natasha, berjalan kaki sendirian menuju ke masjid terdekat. Ini adalah malam terakhir aku ikut salat tarawih, lebih tepatnya untuk semua umat muslim di dunia. Karena besok adalah hari terakhir berpuasa dan lusa adalah hari raya, tidak akan ada lagi salat tarawih sampai tahun depan, dan itu pun belum tentu akan aku temui juga. Azan Isya berkumandang sebelum aku sampai di masjid. Orang-orang di sekitar komplek perumahan tempatku tinggal juga mulai keluar dari rumah mereka dengan membawa seperangkat alat salat. Mereka juga pasti sama seperti aku yang tidak mau ketinggalan momen tarawih terakhir. Tak jarang dari mereka juga menyapaku, aku membalas sapaan mereka sesopan dan seramah mungkin, supaya aku bisa banyak teman dan kenalan. Sampai di masjid, aku mengambil wudhu di tempatnya, bergantian dengan yang lain. Setelah itu aku masuk ke masjid dan bersiap untuk salat Isya berjamaah. Masjid cukup penuh oleh jamaah, baik wanita ataupun lelaki. Ini sudah biasa terjadi jika di akhir Ramadan, pada malam biasanya cukup sepi. Sepulang dari masjid, aku langsung mengunci pintu rumah dan naik ke lantai 2, masuk ke kamar, lalu menyimpan sajadah di tempat semula. Selamat datang, sayang. Suara manja itu terdengar di telinga. Aku membalikkan tubuh dan melihat Natasha duduk tepian ranjang dengan menggunakan lingerie dan dandanan yang cantik, senyumannya menggoda. Dia turun dari ranjang dan mendekat padaku. Aku melongo dibuatnya, seksi sekali istriku malam ini. Kok malah bengong? Gak kangen sama aku? Tanyanya dengan ekspresi manja. Natasha melingkarkan tangannya di leherku, bergelayut manja seperti biasa saat kami saling menginginkan. Mataku terfokus pada bibirnya yang malam ini dipolesi lip gloss aroma strawberry, kesukaan kami. Kamu sengaja? Tanyaku. Sengajalah. Kan siapin diri buat suami juga ibadah, apalagi suamiku udah puasa terlalu lama, kasihan dong, jawabnya sensual. Tangannya membelai wajahku, lembut sekali di pipi ini. Memangnya udah boleh? 134. Boleh kok, aku juga kangen kamu sayang. Natasha melepaskan peciku dan menyimpannya. Dia lalu membuka kancing baju kokoku dan meraba-raba dadaku. Aku terkapar di sampingnya dengan nafas yang masih memburu. Keriting, keriting, keriting. Suara itu berisik sekali, hingga membuat tidur nyenyakku terganggu. Aku meraih jam waker yang selalu berbunyi setiap pukul 3 itu, sebagai alarm untuk membangunkan kami untuk sahur dan mematikannya, karena bunyinya sangat mengganggu sekali. Kulihat Natasha masih nyenyak di pelukanku, aku mengecup bibirnya dan turun dari tempat tidur. Aku langsung mandi besar setelah melakukan aktivitas semalam, yang berhasil menambah asupan semangat. Untukku. 135. Usai mandi, aku memakai pakaian dan menyisir rambut. Aku pergi ke dapur untuk masak, tak tega jika harus membangunkan Natasha. Setelah semalam aku kerjai cukup lama, dia pasti lemas sekali, hehehe. Aku tak masak makanan yang berminyak, aku cukup membuat sayur sop saja,
karena aku memang tak suka makanan berlemak untuk sahur. Alasannya adalah, di siang hari tenggorokanku selalu merasa kering dan panas, membuat rasa haus semakin menjadi. Aku masak dan makan sendiri, sepi juga tak ada teman sahur, biasanya ada Adnan dan Bi Ijah yang menemani sahur setiap malam. Ah, aku jadi rindu mereka. Ku harap waktu 2 minggu cepat berlalu dan mereka bisa pulang ke rumah ini lagi menemani kami. Selesai makan sahur, aku sikat gigi, membersihkan sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Natasha masih tidur, aku tidak membangunkannya untuk sahur, biarlah dia tak ada puasa sehari pun di tahun ini, karena dia ibu menyusui yang katanya boleh tidak puasa, hanya saja harus menggantinya nanti. Aku masuk ke ruang kerjaku untuk memeriksa data perusahaan sambil menunggu azan subuh tiba. Tapi, belum lama aku membuka laptop, pintu ruang kerjaku terbuka, aku menoleh. Natasha masuk dengan menggunakan handuknya dan mendekat padaku. Aku kia belum bangun, ucapku. Kenapa gak bangunin aku buat sahur? Tanyanya. Sebaiknya kamu gak usah puasa aja, kasihan baby Daren miminya gak enak kalau kamu puasa. Contohnya kemarin malam, dia nangis terus gara-gara ASI-nya gak enak. Udahlah, lebih baik nanti ganti aja daripada baby Daren rewel karena gak enak nyusu, aku terang-terangan melarangnya berpuasa. Iya deh, tapi aku agak worry, sayang, ucapnya. Worry kenapa? Tanyaku. Takut hamil lagi, semalam kan keluarnya di dalam, mana rahimku pasti lagi subur-suburnya, jawab Natasha, dia tampak cemas. Ah, ya, aku lupa kalau Natasha tidak ada pengaman sama sekali. Aku juga tidak pakai pengaman apapun tapi mengeluarkannya di dalam. Aku tidak memikirkan resiko apapun, yang penting aku puas saja, bodohnya aku karena tidak memikirkan. Itu. Kalau misal hamil lagi gimana? Apa kamu bakal hukum aku? Tanyaku. Natasha menatapku, mata besar dan hitamnya menatap dalam padaku. Aku gak akan hukum kamu, mungkin memang udah takdir kita buat punya anak lagi. Meskipun aku gak siap, tapi kalau memang dikasih lebih cepat ya aku terima. Seperti yang kamu bilang, kamu pengen punya banyak anak dan kita butuh perjuangan buat punya baby Daren. Kalau kita dikasih lagi lebih cepat, kita harus terima, itu tandanya memang Tuhan percaya sama kita buat punya anak banyak dan masalah kesuburan sperma kamu itu udah sembuh. Tutur Natasha tanpa ragu, raut wajah cemasnya tadi sudah tak nampak lagi. Aku tersenyum mendengar jawabannya. 136. Tapi, walaupun Natasha siap memiliki anak lagi, tapi aku berharap Tuhan tidak menumbuhkan benihnya untuk saat ini. Demi Tuhan, aku belum tega melihatnya hamil dan melahirkan lagi di waktu yang dekat. Natasha tetap membutuhkan waktu untuk merawat dirinya dan membahagiakan dirinya juga, bukan harus terus berkutat mengurus anak. Dia istriku, bidadariku, bukan sekedar ibu dari anak-anakku. Dia berhak tetap menikmati masa remajanya walaupun sudah menikah dan memiliki anak. Mandi yuk, sebentar lagi azan subuh, terus kita salat subuh bersama. Aku mengajaknya. Natasha mengangguk, kami keluar dari ruang kerja dan masuk kamar mandi. Aku memandikan Natasha, inilah yang selalu aku inginkan,
bisa memandikan atau mandi bersamanya sebelum kami memiliki anak yang banyak. Intinya, aku masih ingin bebas melakukan kemesraan yang sering kami lakukan sejak kami saling mencintai. 137. Sa, aku mau ke pusat perbelanjaan dulu ya, mau beli ketupat buat besok, aku izin pada Natasha untuk pergi. Sendirian gak apa-apa. Aku gak bisa nemenin soalnya. Gak apa-apa, emangnya aku anak kecil yang harus selalu ditemani bepergian. Ya enggak, kamu kan gak biasa beli begituan, siapa tahu aja gak paham. Orang Eropa mana paham sama ketupat dan lontong. Lah, beda dong, aku asli Indonesia ya meskipun kualitas internasional. Aku makanannya makanan Indonesia, kelakuan juga kayak orang Indonesia, harusnya di kening aku ada tulisan, Made in Indonesia, biar orang-orang tahu aku ini produk lokal dengan kualitas internasional. Natasha tertawa mendengar perkataanku. Dasar konyol. Ucapnya geli. Aku tertawa juga karenanya. Udah ah, aku mau pergi dulu ya, mau aku beliin apa pulangnya? Gak usah beli apa-apa, cukup beli ketupat sama bumbu buat rendang dan opor aja, seperti biasa minta sepaket aja sama tukang jualannya, nanti dikasih sepaket bumbu seperti biasa aku beli. Iya, aku pergi ya. Assalamualaikum, aku pamit. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Jawabnya. Aku keluar dari rumah hanya menggunakan celana pendek sebawah lutut, sandal jepit dan kaos biasa. Aku hanya akan belanja ke pasar, biasanya si Natasha memang beli ketupat dan bumbu-bumbu di pasar, ada tempat langganan di mana dia selalu minta paket bumbu untuk opor dan rendang. Aku masuk ke garasi, mengeluarkan motor kesayangan yang sudah lama tidak digunakan, Justin yang terakhir memakainya saat dia di sini. Jalan-jalan yuk Bob. Aku mengusap-usap bodi motor dengan tangan. Bobby adalah nama kesayangan untuk motorku. Nama itu aku berikan ketika pertama kali aku menerima hadiah motor ini dari Daddy. Aku memanaskan mesin motornya, karena sudah lama tidak digunakan.